Perkenalkan sebelumnya saya Husna Syamila dari Privali Sono, ingin mewawancarai Kak Dimas karena di sini Kak Dimas sebagai PR dari perusahaan. Mungkin bisa diperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan saya Dimas, selaku tim sekarang juga pengalaman PR, kemudian kepegawaian dan sebagainya dari sampai Mojota Java yang bergerak di area Jawa bagian utara. Jadi mulai dari Kendal sampai ke Kembang Jepun. Setelah Boleh. biasanya tuh perusahaan pesantren bekerja sama pihak apa gitu. Oke, kalau kita sih biasanya banyak sekali kerjasama yang kita lakukan. Jadi mulai dari lini pihak dari akademis, instansi baik itu swasta ataupun dalam negeri. Nah untuk contohnya sih yang kita kerjasama dengan sekolah, biasanya kalau ada event-event di Sanawis atau mungkin ada perlombaan atau mungkin dari pihak sekolah atau kampus yang minta kita untuk sebagai sponsor, nanti juga bisa kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita biasanya sponsornya bukan dalam bentuk nominal uang, cuma kita paling support kayak balance gate, terus sebagai PR kita kepada WK, terus kita dari USP atau project data atau tenda, kita juga bisa untuk kerjasama dengan hal tersebut. Kemudian nanti kita selain dengan hal tersebut, kita kerjasama dengan mitra ataupun online. Jadi dari distributor, dari smartphone pasti akan memasarkan pada kita itu ke mitra outlet. Jadi mitra outlet itu kita nggak cuma satu, bahkan bisa sampai belasan atau puluhan ribu yang saat ini. Untuk yang existing saat ini kita ada sekitar 19.000 outlet yang sudah kita kerjasama. Untuk di area Semarang itu cukup banyak dari sekolah ataupun universitas yang sudah kerjasama, mulai dari SMA itu SMA 3, SMA 3, SMA 6, UNIF itu sudah Unisula, USM itu sudah kerjasama MOU, UNDIP juga udah, UNES juga udah sering kita untuk support event, instansi bahkan pemerintah juga kita sering untuk support event mereka. Jadi event misal contoh mereka butuh untuk kerjasama dalam bidang event, misal contoh yang rambu-rambu jalan, biasanya itu kan ada kalau kita lihat ada tuh kayak rambu-rambu jalan untuk pembatas jalannya ada smartphone ya. Itu salah satu bentuk PR kita, jadi kita biasanya PR nggak bisa dalam bentuk uang, jadi kerjasamanya dari atas. Dari banyaknya instansi atau lembaga mitra itu yang kerjasama sama pesantren, ada kebijakan tertentu yang akhirnya nanti finalnya bakalan bekerjasama bareng sama pesantren. Nah, jadi ketika nanti lebih awal pasti kita akan ketemu nih. Kita akan dengarkan dulu versinya mereka itu nanti keinginannya seperti apa. Misal keinginan seperti mereka jual A sampai Z, nanti kita baru akan masuk dari keinginan mereka, kita akan kombin sama kebijakan dari perusahaan. Apakah nanti keinginan mereka yang sesuai dengan dari semua tadi, kalau misal terjadi ketidaksepahaman, maksudnya yang dari pihak pesantren itu mereka mendapatkan deal dari pihak sebelah atau mitra atau yang lainnya merasa itu loss gitu, dari perusahaan sendiri akan melepaskan langsung atau bernegosiasi lagi. Oke, nanti misal contoh presentasi kita ambil keuntungan semakin 60, mereka 40. Pasti mereka akan mikir lagi nih, secara bisnis, wah untungku sedikit kok, sedikit doang nih dibanding. Pasti nanti dari semakin nggak akan melepas itu, maksudnya tetap kita akan nego dulu nih. Ini dengan kompetitor segini, dengan rincian segini, nanti yang kalian dapatkan segini. Apakah dari kalian ada keberatan, misal, oh mas ataupun enggak, ini keberatannya saya di bagian ini dengan finansial segini. Gimana untuk kalau kita dikurangi lagi atau mungkin ditambah bagian apa dan sebagainya, bisa atau enggak. Jadi tetap kita akan cari dulu titik tengahnya, mereka sudah maka sama-sama enggak sesuai atau enggak sepakat ya, mau tidak mau itu akan kita selesaikan ya. Baik, tapi kita selesaikan dengan cara baik-baik. Jadi ya udah tinggal aja nggak di follow up, itu malah itu yang menimbulkan hubungan yang buruk. Karena kita hubungan relasi kerjasama kan ya memang kadang deal kadang enggak, tapi yang terpenting ada komunikasinya kita terhadap klien ya. Kalau misal komunikasi kita klien itu bagus, mungkin di event ini enggak deal, nanti next dia ada event mungkin kita bisa deal ya. Jadi kunci untuk kita negosiasi atau mungkin sebagai PR itu adalah komunikasi. Jadi jangan sampai membuat klien ataupun customer itu memiliki cita dulu ke kita. Nah mungkin di ini enggak, nanti di tempat lain mungkin atau di event lain kita ngobrol dulu, cari solusinya dulu, kita sepakati bersama. Jika sepakat oke kita jalan, seketika ya kita selesaikan baik-baik dengan kesepakatan seperti apa, nanti next mungkin kita bisa. Dari sisi Kak Dimas sendiri sebagai PR, menilai keberhasilan sebuah negosiasi itu bagaimana untuk perusahaan sendiri? Oke, kalau negosiasi dikatakan berhasil, yang tadi pertama kita harus tahu dulu presentase secara bisnis kita itu keuntungannya berapa persen ya. Ya awal-awalnya seperti itu. Dirasa memang itu branding kita sesuai, market kita sesuai, kemudian sasaran kita itu sesuai, itu bisa dikatakan untuk negosiasi kita atau healing event kita itu berhasil. Karena ketika memang kita ada event tapi nggak ada hasilnya buat buang waktu sama buang tenaga. Contoh misal di event A kita sudah negosiasi tapi hasilnya nggak maksimal, itu juga dirasa negosiasi atau event kita itu gagal. Apakah perusahaan pernah kalau mulai negosiasi, apakah dari pihak mitra saja yang menghubungi smartphone atau smartphone mencari mitra-mitra untuk kerjasama sama perusahaan? Biasanya dua-duanya sih, ada yang langsung menghubungi kita, misal dari seorang mas, kita mau ada event ini nanti bisa bantu support. Nah itu salah satu yang dari pihak luar menghubungi kita.
atau kita yang bisa mencari sponsorship. Jadi kita menyebar flyer ataupun poster di sosial media. Kalau misal nanti ada yang membutuhkan support event, baik itu tenda ataupun blanket dan sebagainya, nanti bisa jadi ke area sales masing-masing di area. Kebijakan dari perusahaan. Boleh disebutin contoh salah satu kebijakan yang membuat hasilnya lebih dari negosiasi? Oke, contoh kebijakan sih mungkin contoh dari segi penjualan. Ya. Di suatu event itu akan ada misal contoh turnamen ya, turnamen lomba A. Nah, ketika misal SOP perusahaan ketika negonya itu kita dealing untuk banding SP ya dengan presentasi ini ya, berarti ketentuan dari perusahaan nanti semua peserta harus diwajibkan membeli produk kita. Itu adalah salah satu kebijakan kita untuk di salah satu misal event tersebut ya. Jadi tiket masuk semua peserta, baik itu peserta lomba, kemudian yang mendampingi ataupun yang panitia, nanti harus beli produk sampai. Nanti dengan mereka beli produk kita, kita akan support baik itu tenda, nanti mungkin tutup trofi juara itu juga bisa. Itu ada tag and gift-nya terus betul. Jadi dari panitia nanti dapat harga tiket masuknya panitia, nanti dari smartphone juga nanti dapat penjualannya juga. Sampai salah satu kebijakan yang masih bisa kita informasikan sih. Jadi kunci dari negosiasi itu menjadi komunikasi dan Iya. juga sama-sama saling bimbing Ya, win-win solution. Kalau misalnya kita negosiasi tapi nggak ketemu salah satu pihak atau mungkin dirugikan salah satu pihak, itu biasanya nggak akan bisa deal. Karena memang dari segi perusahaan pasti akan mikir keuntungannya mereka masing-masing ya, untuk secara bisnis kita bicara soal persen. Nah, kemudian komunikasi, kemudian strateginya, plannya harus kita pikirkan. Contoh misal, kalau kita kerja sama-sama instansi, pasti kita akan ketemunya di jam kerja tersebut. Kadang ada yang mungkin kerjasama dengan SMA, tapi datangnya ngajaknya hari Sabtu atau Minggu, itu kan ada libur. Jadi biasanya kita akan tahu strateginya kita, mau tujuannya kemana, cari timingnya, jadwalnya mereka free-nya kapan, agar bisa kita ngobrolnya itu lebih leluasa. Takutnya kalau misalnya kita langsung datang tanpa appointment atau janjian, mereka ada meeting, kita cuma bicara 30 menit, pesan kita atau meet kita atau mungkin PR kita yang mau kita promosikan atau kita sampaikan ke klien itu nggak akan bisa masuk 100%, pasti akan kepotong, tapi harus datang lagi, jadi harus cek 2 kali. Jadi paling kita harus tahu jadwalnya dulu, kemudian plannya mau seperti apa. Jadi kalau datang tidak ada kegagalan, jadi jangan datangnya itu tak kosong. itu saja dari diri saya. Makasih Kak Dimas sudah mau Terima kasih wawancara. sudah jauh-jauh dari Iya. kalian ini ya ke sini. Mungkin nextnya kalau mungkin kita ada minta bantuan, mungkin share lowongan kerja, nanti minta tolong dibantu. Saya kan mau buka positif sales, jadi ini marketingnya di area Semarang. Tapi misal misalnya 2 tahun juga bisa. Karena kita kan mau area Semarang. Nanti saya mungkin minta bantuan share lowongan kerja. Jadi nanti di grup WA kalian atau mungkin di teman-teman itu Nanti langsung dikabarin. nanti ya. Tapi kan saya udah simpan nomor Ya, ini. nanti saya kirim.